Konnichiwa minasan. Halo semuanya, apa kabar nih? Pastinya balik lagi di Insert Live J-Pop. Woo! Pastinya bareng sama aku nih Kabo hari ini ditemani ya. Pastinya tadi udah dibuka juga dengan salah satu MV juga, bukan MV ya, bisa bilang ya, video klip live gitu kan. Dengan tadi ada bawain lagu Love Live juga dengan judulnya Snow Halation ya kan, bukan Hallution ya, nanti jadi halu. Gak lah, siang-siang pasti harus semangat nih buat apa ya bisa dibilang ya, buat kalian para J-Pop lovers yang ada di rumah. Nah, seperti biasa nih, aku bakal menemani kalian dengan tema-tema yang seru banget pasti tentang Jepangan, dan pastinya bintang tamu nih. Kalau bintang tamu malam hari lagi, masih siang kok ya kan. Siang hari ini nih pastinya nih bintang tamunya itu bikin segar mata. Ya terutama buat kalian para laki-laki. Nah, kalau di luar laki-laki misalkan perempuan ya ada aku lah ya kan, aku cukup segar juga ya kan. Misalnya kalau kalian puasa ya hati-hati lah, puasanya batal lah ya. Boleh. Oke, nah seperti biasa nih kita juga akan membawakan beberapa highlight juga sebelum kita nanti masuk ke tema. Temanya apa sih Kabo? Temanya hari ini itu adalah ngomongin soal apa ya bisa dibilang ya, anak pelajar, anak sekolahan, boleh nggak sih kalau jadi idol gitu kan? Wah, tapi kita akan membahas konsep ini antara di Jepang dan juga di Indonesia ya. Walaupun di Indonesia sendiri ya, idol ini bisa dibilang termasuk masih jarang ya, lebih banyak girl band ya kan? Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita masuk highlight pertama. Kita langsung masuk ke bisa dibilang nih ya, buat kalian yang suka jalan-jalan ya kan ke Jepang ya kan, yang mempunyai budget lebih, aku bakal kasih rekomendasi. Pastinya ada 5 tempat wajib jika kalian pergi ke Akibahara, yang dimana itu adalah surganya atau tempat tujuannya kalian, terutama untuk kalian yang otaku banget. Oke, yang pertama itu ada Toranoana. Oke, di sini minasang nih ya bisa mencari doujin terbaru, majalah, komik, dan juga novel ya. Tidak lupa juga di sini kalian bisa cari apa ya, CD, DVD, Blu-ray, pastinya yang original, yang ya limited edition juga ada pastinya ya. Dan nih letaknya nih berada kurang lebih dari 700 meter dari stasiun Ikebukuro. Kalau berjalan sih ya kira-kira 5-8 menit lah ya. Tenang, kalau di Jepang nggak mungkin kepanasan ya pastinya ya. Dan kalau kalian ingin cari doujin nih ya, biasanya nih bisa dibilang tidak ada di tempat lain yang top ya, seperti Torana untuk belanja doujin. Doujin itu apa sih Kabo? Doujin itu bisa dibilang apa ya? Cerita karangan dari, bukan aslinya tapi karangan dari seseorang lain gitu. Jadi doujin gitu kan, bukan Jin Tomang ya. Beda ya kan, itu diusap-usap, boom. Oke, selanjutnya adalah Gundam Cafe. Nah, ini tempat wajib banget buat gue juga ya. Gue yang pecinta Gundam nih, wajib nih. Nah, di sini adalah cafe yang memang dibuat khusus untuk minasang nih semua yang ada di rumah ya kan, untuk para pecinta Gundam. Dan Gundam Cafe ini juga terdapat berbagai figur Gundam yang disusun seindah mungkin ya kan untuk pengunjungnya. Ada juga roti atau makan-makanan yang dicetak bentuk Gundam, dan juga lucunya tentunya banyak poster atau label Gundam di tempat ini nih. Kalau makanan dan minumannya sih berkisar antara 100 sampai 1.400 yen ya. Kalau dikonversi ke rupiah kira-kira 13.000 sampai 180.000 rupiah. Mungkin 13.000 rupiah itu Anda akan mendapatkan air putih. Kalau 180.000 rupiah ya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sana ya. Jadi kalian bisa langsung searching kira-kira apakah masuk ke budget ya. Boleh juga buat kalian Gundam lovers, pasti itu worth it. Dan kalau kalian ngomong waitersnya, nggak mungkin Gundam yang nganterin ya, udah pasti manusia ntar ya. Oke, yang ketiga kita ada siapa nih? Ada tempatnya namanya Animate Shop ya. Nah, Animate juga termasuk tempat yang ideal untuk mendapatkan barang-barang animusima nih, majalah ataupun juga manga. Dan Animate salah satu nih toko terbaik untuk mencari barang-barang anime, untuk letaknya yang tidak jauh dari Toranoana nih. Dan kalau dari stasiun Higashi Ikebukuro ke Animate kurang lebih sekitar 800 meter lah, atau kalau berjalan kaki sekitar 8-10 menit. Nah, kalau kalian punya aplikasi Gojek, pakai aja udah di situ ya. Ya kali cuma berapa ya? Ya 1.000, 5.000, 10.000 lah ya. Oke. Dan juga kalau misalkan kalian ada lagi nih yang keempat nih, ada AKB48 Cafe and Shop nih. Ini tujuan untuk kamu yang suka dengan idol group nomor 1 di Jepang nih ya. Pastinya buat kalian para wota-wota nih. Ini tempat wajib banget nih, bisa dibilang ini apa ya, tempat kalian untuk pergi haji ya. Ya benar, dengan tujuan ini pastinya nih kalian yang pernah pencinta JKT48 atau 48 Family ini wajib banget kesini. Di sini salah satu spot nongkrongnya yang enak ya, dan tidak lupa di AKB48 Cafe dan Coffee ini juga nih ya, juga menjual item-item yang berhubungan dengan idol group tentunya. Dan item yang dijual di sini nih mulai dari keychain, handuk, t-shirt, dan juga lain dan juga sebagainya nih. Untuk hidangan menunya terdiri dari semua hidangan favorit dari member AKB48 nih. Akses menuju ke sana juga dari stasiun Akibara ini berjalan kira-kira sekitar 2 menit saja ya. Jadi pokoknya kalau di Jepang ya asik lah ya, tinggal jalan-jalan aja ya. Kalau di Jakarta jalan dikit panas, macet, kalau nggak di Betak gitu kan susah gitu. Kalau di sana ya mungkin kalian
akan tergoda. Tergoda apa? Karena manusianya cantik-cantik. Jadi sekalian jalan aja, sekalian sehat ya. Nah, yang terakhir nih, ada yang kelima, yaitu adalah Mandarake, Mandrake ya, Akihabara. Waduh. Mau cari DVD, anime, action figure, komik, game, bolehlah mampir ke sini cuy ya kan. Di Mandarake Akihabara ini memiliki 8 lantai dan masing-masing lantai dibagi untuk beberapa kategori nih. Lantai ke-1 menjual anime, games, manga, action figure dan lain-lainnya nih. Lantai kedua ini khusus cosplay, artwork dan juga boneka. Lantai ketiga di sini juga untuk manga dan juga komik nih. Dan lantai keempat ini terdiri dojin untuk laki-laki, kalau lantai kelima ya, dan lantai keempat untuk laki-laki dan lantai kelima untuk perempuan. Ya you know lah ya kan. Lantai 5 untuk perempuan, lantai 4 untuk laki-laki. Ya dojinnya mengarah kemana saya tidak perlu menyebutkan itu. Dan lanjut ke lantai 6 tentu juga ada video games, anime, PC dan juga konsol ya. Dan juga lantai ke-7 mainan retro, action figure, model dan lain-lainnya. Dan lantai 8 itu adalah mainan model baru. Dan pastinya adalah surganya kalian para otaku ya di situ ya. Beda sama yang udah digusur ya kan. Setiap lantai itu ada katanya surga-surga tertentu. Sayangnya sudah digusur di Jakarta ya kan. Nah ini beda, ini surganya para otaku ya. Pastinya buat kalian para otaku, wota dan lain-lain. Pokoknya anime lover, J-lovers lah intinya lah. J-lovers wajib banget kalian kalau ke Jepang pastinya ke Akihabara. Dan langsung aja nih, sebelum kita ngundang bintang tamu kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol asik ya kan, ngobrol-ngobrol seru ya kan. Kalian aku kasih MV dulu aja nih. Video klip kita saat ini ada dari SKE48 dengan Stand By You. So don't go anywhere, just stay tuned at Insert Live J-Pop. Balik lagi pastinya masih di Insert Live J-Pop sama gue Bow dan juga bintang tamu kita hari ini ada Star Sugar! Yeay, ada Star Sugar nih pastinya cantik-cantik ya. Wih, ya kan? Cantiknya asli tanpa bahan pengawet ya. Jadi aslinya bukan pakai gula buatan. Kalau Kak Bow pakai gula diet ya pastinya ya. Diet sugar ya, siap. Biar ya, you know lah udah disuruh diet ya sama bapak produsernya. Tapi ya diet-diet. Oke, kalau kayak gitu langsung aja nih. Halo Star Sugar. Halo, Aduh, cantik-cantik ya. Kayak aku nggak juga sih. Nah sekarang nih ada Star Sugar di sini, boleh dong perkenalkan, kenalin ya kan, boleh dikenalin, boleh diperkenalkan, tapi nggak boleh pulang karena acara belum selesai ya. Silakan dari kamu deh, yuk. Kenalin dari aku nih. Bukan nggak, pulang dulu ke rumah. Ayo, kenalin boleh teman-teman nih Star Sugar nih, ada siapa aja nih kenalin nih. Ya halo, untuk nama aku sendiri, nama aku Naya. Nah sebelumnya kan Star Sugar kita tadinya ngomong cover Love Live. Nah kalau misalnya di Love Live itu aku sebagai Nico. Yang sebelah aku ini namanya Indah. Indah di Love Live sebagai Umi Sonoda. Umi Sonoda. Oh, Umi Sonoda itu yang itu ya, yang kalau nggak salah ada lagunya ya. Umi. Umi. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Oke, bisa. Kalau kamu, kalau ini siapa tuh temennya Yang ketiga? imut-imut kecil ini namanya Yuni. Kalau di Love Live Yuni sebagai Honoka. Honoka, iya. Kalau tiap bulan kita juga suka minta honor, Kak. Honor dong, Kak. Bukan honor dong, Pak, gitu. Honopa ya. Oke, silakan. Yang keempat ada siapa nih temannya nih? Yang kuncir 2, yang imut-imut itu. Ponytail ya. Namanya Melvi. Melvi. Nah, Hai dia- Melvi. Dia sebagai Di Love Live Melvi sebagai Kotori. Kotori. Aduh, sedih ya. Aduh, sedih. Aduh. Kasihan dia main kotor-kotoran terus. Oh, bukan. Oh ya, bukan. Oh, kotor itu baik. Oh iya. Karena kalau di Indonesia kotor itu baik. Baik juga sih, benar-benar kotor itu baik. Iya. Ntar jadi ada iklan masuk, jangan. Lanjut yang terakhir. Nah kalau yang terakhir, yang paling cantik juga, ini namanya Siska. Siska. Hai Siska, nama kamu kalau malam-malam namanya? Siska Mling. Gak bercanda. Kamu jadi siapa kalau di Love Live? Kalau di Love Live Siska sebagai Hanayo. Hanayo. Hana? Ada Yuk. Yuk. Ayo, Hana ya. Oke, dan kalian adalah Star Sugar tanpa bahan pengawet. Oh, enggak gitu ya? Kan ada tagline-nya biasanya. Enggak gitu ya? Kita juga punya tagline. Tagline-nya apa tuh? Ayo, coba ya. Oke, siap. 2, 3. Sweet as sugar, shining like a star. Bisa. Sweet like sugar, shining like a star. Like a star ya. Oke, gue mau ngelucu bingung apa ya. Oke, nah ini Star Sugar nih ya kan, masih imut-imut, lucu-lucu ya kan. Pokoknya kita kayak seumuran gitu. Kalian kalau ngomongin umur gak sopan juga sih ya. Iya, jangan. Kalian kegiatannya apa nih? Sekolah, kuliah, kerja atau apa? Kuliah kerja. Kuliah kerja ya, kalian berlima nih ya. Iya. Nah,
kalian ini kan berlima ini, nggak mungkin berenam ya. Kalau berenam Ada tambahin aku gitu. berlapan Oh berlapan sebenarnya. Enggak, sebelumnya 9 justru. Bersembilan, oke. Tapi ternyata Tinggal berlapan sekarang. tinggal berlapan. Sisanya kemana nih 3 orang ini? Nggak bisa Nggak bisa. berhalangan hadir. Berhalangan ya, oke. Biasa halangan tiap bulan ya, itu beda. Oke. Nah, kalian berlima ini kan rata-rata kuliah dan kerja nih, udah berlapan juga. Ini bisa dibilang udah berapa lama sih kalian nih Star Sugar berdiri? Berdiri. Sekarang lagi duduk sih. 4 tahun. 4 tahun? 4 Wih, lama juga ya. Iya. Patua, Dari tahun 4 2015. tahun. Oh, dari tahun berapa? 2015. 2015, Oke. Kalian 2015 ini nih bisa dibilang kalian main kalian idol group ya, tapi idol group community gitu atau kayak gimana namanya? Sebelumnya apa ya? Cover. Dance cover. Oh, dance cover. Dance cover apa dulu? Love Oh, Live. Oh, Love Live ya. Dari 4 tahun yang lalu ya. Berlapan apa gonta-ganti apa Gue udah? bersembilan, karena Bersembilan? member Love Live ada 9. Tapi nggak ada gonta-ganti ya, tetap sama semua apa ada gonta-gantinya? Sempat ada. Sempat ada di Tapi bulan cuma ketiga. beberapa orang doang. Beberapa orang ya. Sisanya sama Mas. Sisanya Dari sama dulu sampai lah ya. sekarang. Yang pertama kali siapa nih? Ini. Itu 2, 3. Ada Oh, 3. sepuhnya ya, 1 Ini 2 3 ya. Ini kepala suku. Oh, kepala suku, leader. Paling kuat. Siap. Oke. Jauh. Nah, tema kostum kalian ini lucu-lucu nih, tapi nanti kita akan bahas nanti ya, ya kan pastinya ya. Jadi buat kalian nih yang di rumah J-Lovers, jangan kemana-mana pastinya. Masih ada iklan-iklan yang mau lewat dulu, ada idol-idol yang mau joget dulu. Pastinya jangan kemana, pasti tetap di J-Pop, Insert Live J-Pop. Nah, itu dia. So, sampai jumpa nanti. Welcome back pastinya, masih di Insert Live J-Pop sama gue Bow dan juga Star Sugar. tanpa bahan pengawet. Asik. Oke, masih ngomongin ya masalah tentang peridolan dan kita langsung masuk ke tema kita hari ini, yaitu adalah idol. Cocok gak sih? Idol SMA ya kan yang masih kuliah atau SMA, SMP lah mungkin lah ya. Istilahnya bisa nggak sih jadi idol? Nah, seperti itulah ya. Dan tapi ngomongin bahas kostum kalian ini pas banget dengan tema kita hari ini ya. Kita ngebahas tentang anak sekolahan yang menjadi idol. Waduh, ini temanya betul ya kostumnya ya? Ini Seifuku itu kan seragam sekolah Jepang. Seifuku, ya kalau saya figure. Agak jauh ya, agak jauh. Oke, nah kita ngomongin soal idol group sebenarnya di Indonesia sendiri. Ya, idol group ini masih baru lah ya. Udah baru sebenarnya udah lama ya dipopulerkan dengan JKT48 ya sebelumnya ya. JKT48 dan mungkin banyak banget ya baru sebenarnya kalau dalam masih major ya JKT48 ya yang masih the one and only ya. Ya kan yang gede gitu ya kan gak kayak saya gede badannya. The one and only masih JKT48 tapi ternyata nih ya di teman-teman komunitas nih banyak banget yang nge-cover juga ya kan idol group di Jepang sana dan malah ada akhirnya mereka bisa dibilang membuat statement ya, bisa dibilang bahwa kita adalah idol group community gitu lah ya. Ada juga yang kayak gitu juga setahu aku ya. Nah, kalian ini berawal dari cover-cover tadi awalnya di tahun 2015. Nah, kalau ngomongin itu kalian masih sekolah lah ya pastinya kan? Ada yang masih sekolah, banyak kan yang masih Nah. Sekolah naik semuanya, jangan ada. Iya, sekolah semuanya, bener. Jangan gitu dong, ya kan? Karena jadi idol harus pintar. Pintar merayu lelaki maksudnya. Ya kan, biar merchandise-nya dibeli, goodies-nya dibeli gitu. Betul. Ya kan? Nah, oke, kalau kita ngomongin soal idol group nih, kalau di Jepang itu udah wow, siapa sih yang nggak tahu idol group ya kan? Cowok-cowok itu adalah bisa dibilang surganya mereka dikala mereka lagi stres gitu kan. Itu Iya. adalah pelipurlaranya mereka lah. Tapi banyak banget idol group yang masih sekolah ya kan, malah bisa Iya. dibilang mencarinya mereka ya dari kecil ya. Iya. Nah, Training. kalau menurut kalian bener gak sih kayak gitu juga dan wajar gak sih gitu? Kalau menurut kita sih kalau misalnya dari kecil ya kalau emang orang itu si anak itu tuh passionnya di situ ya nggak apa-apa. Dan kalau misalnya masih kecil gitu biasanya mereka masih di trainee dulu, jadi belum ditampilin, belum dikeluarin dulu. Iya, gampang Jadi diasah masih- ya, jadi kecil. masih latihan doang dulu, karena itu emang passionnya dia. Jadi emang kayak ada audisinya dulu tapi diterima tapi masih trainee ya, Masih belum tentu dia akan debut ya bisa dibilang lah ya. Oke, nah ada bedanya nggak sih bisa dibilang debutnya ya ataupun dari trainee ini antara istilahnya kalau sekarang lagi zamannya kan girl band juga kan ya. Iya, girl band. Di Korea ini dan juga di Jepang gitu kan istilahnya untuk idol group ada nggak? Karena setahu gua untuk idol group ini kan lebih apa ya, menjualkan adalah karakter ya kan, Iya, bisa dibilang lebih ke personality, perorangan. betul, lebih ke perorangannya personality, bukan lebih ya ke semuanya juga sih, tapi lebih fokusnya ke personality. Ada
hal-hal tertentu nggak sih yang kalian tahu gitu? Misalkan latihan nyapa gitu kan, hai gitu kan. Iya. Kalau setahu saya sih kayak Miyawaki Sakura ya, saya ambil contoh Miyawaki Sakura dulu kan dia masih kecil kan, dia trainingnya waktu masuk AKB 48. Akhirnya dia kayak ikut sisternya perform. Akhirnya para penontonnya wata-wata lah ya sebutannya di 48 kayak tertarik gitu sama Miyawaki Sakura gitu. Akhirnya lama-lama dia Ya, akhirnya debut diangkat juga ya, di kayak diangkat. tim inti gitu. Jadi tim inti ya. Karena Sakura punya personality yang charming gitu kalau di panggung gitu, bisa memikat gitu. Gue Sakura punya Sasuke. Iya ya, banyak sih sebenarnya. Nah, itu kan bisa dibilang kalau di Korea sendiri ya, setahu gue ya kan itu di setiap negara lah juga ada beberapa. Tapi di Korea kalau nggak salah tuh ada peraturan bahwa anak sekolahan yang di bawah umur itu tuh tidak boleh yang namanya bisa jadi ya perform ya kan di jam berapa sampai jam berapa. Jadi ada peraturan-peraturan khususnya nih. Kalau di Indonesia sih gue kurang tahu sih ya kan. Karena saya masih kecil bukan jadi artis. Masih main game gitu kan kerjaannya. Nah, kalau di Jepang sana gimana nih Idol? Ada peraturan khusus nggak sih? Karena setahu gue ya di Jepang itu tuh pendidikannya sangat-sangat keras banget kan, dalam artian ya pendidikan utama di sana. Pulang sore segala macem. Boleh? Yang lain mungkin? Kalau untuk di luar negeri sendiri sebenarnya kita kurang paham juga, cuman kalau untuk tampil atau apa biasanya idol-idol itu biasanya menyesuaikan misalnya jadwalnya kayak gimana, terus nanti sekolahnya juga pokoknya diatur kayak mereka juga kan biasa sambil ikut les dan sebagainya, jadi ikut ngebantu kelas-kelas yang mereka bisa izin atau gimana. Oh gitu ya, jadi mereka juga memang izin-izin gitu dan juga ada di sela-sela pas latihan mereka ya, itu di sela-sela jam pelajaran, nggak mungkin sela jam pelajaran juga ya. Kalian mungkin di kegiatan ekstrakurikuler ya, karena di Jepang itu mereka juga tidak terlalu fokus di pendidikan juga, mereka juga fokus di ekstrakurikuler mereka ya kan, yang kalau kita nonton di anime-anime ya kan, habis teng tong ya kan, ekskul ya kan, bedanya kalau kita teng tong pulang nongkrong ya kan. Ya kan, terus kalau enggak kemana? Ke mall yuk. Beda lah, ya kan. Nah, bisa banget lah ya. Nah, kalau bisa dibilang ya sistem apa ya? Kalau di Idol itu kan ada senior, junior gitu kan. Ada nggak sih kalau gitu? Ada. Apa cuma tim inti gitu kan, tim inti? Ada senior juniornya ada. Apa namanya? Apa tuh? Kayak Kalau di AKB di Stoko ada tim A, tim B, tim K. Kalau di JKT kan ada tim K3, tim K gitu. Itu K3 bedanya. gitu-gitu Jadi ya? senpai berlevel. Oh, itu tuh bisa dibilang kayak tergantung levelnya lah ya, dalam artian sudah Jadi berapa tergantung lama. ya pengalaman mereka sudah berapa Pengalaman lama. skillnya juga Iya. ya. Jadi bisa dibilang selama mereka debut pun sebenarnya itu adalah training mereka, bener nggak sih? Masih training ya. Emang istilahnya tanpa ya walaupun mereka ada debut, mereka harus tetap keep it up untuk bertambah lebih jago ya kan. Oh siap keren juga sih ya. Bisa dibilang susah nggak sih kalau mereka nih masih belajar kan ya, masih sekolah ya kan. Ada nggak sih kesulitan mereka menyesuaikan jadwal gitu loh? Kalau nyesuaiin itu pasti ada lah ya kesulitan gitu, cuman mungkin nggak selalu kesulitan. Kalau misalnya jadwal latihan, kalau misalnya idol mereka maupun yang kita yang di sini juga pasti kalau untuk latihan pasti nyarinya spare time kan, nggak mungkin lagi sekolah atau latihan itu sekolahnya gimana gitu kan, nggak mungkin juga. Itu jago sekali ya mereka ya. Nah kalau kalian sendiri nih, kan kalian katanya waktu mulai 4 tahun lalu masih sekolah, ada kesulitan nggak sih untuk menyesuaikan jadwal kalian gitu loh? ada, pasti ada. Pastilah ya, apalagi 9 kepala ya. Ada. 9 kepala ya kan, tambahin naga gitu, 9 kepala naga, reman. Iya, apalagi nih yang ngurusin anak. Iya, gimana ibu leader ya kan? Saya merasai loh menjadi seorang leader berkepala banyak gitu, aduh pusing gitu. Iya, ada yang, Kak aku nggak bisa latihan Kak, aku ada les gitu, aku mau UN. Iya, ada les tapi pegangan tangan, bilang aja les gitu. Bener gak kamu les, bener gak lu les, ternyata gue latihan lagi gitu Kak. Gue sebel udah kalau lu pada bolong-bolong semua, kalau tau gini gue gak mau latihan kalau gak ada yang datang. Oke, kita masuk ke Rada Curhat. Biasanya lesnya kita emang les, dia ngeles. Ya kan, ngeles maksudnya, ngeles biar gak latihan. Terus sekarang problemnya kerja. Oh kerja, iya betul. Kalau kerja udah nggak bisa, udah agak susah ya. Nah kalian apa nih? Menjalani pendidikan berkarir jadi idol group, walaupun kalian cover nih kan, tapi ada kesulitannya nggak sih, ada tantangannya nggak sih sebenarnya? Gitu. Kita enjoy ya. Enjoy aja ya. Enjoy kayak nggak berasa gitu, kayak nggak berasa gitu ngejalaninnya. Atau mungkin? Ya soalnya kan kita juga berhubung
Sebenarnya agak iri sih karena kita sekarang udah pada kuliah sama kerja, jadi kita bisa ngambil waktunya tuh cuman weekend doang. Jadi kayak semacam agak iri sama grup-grup lain yang masih sekolah kan bisa ambil weekend, bisa ambil weekday, sedangkan kita weekend. Jadi pas weekend pun kita latihannya sebisa mungkin dari pagi sampai sore, kayak seharian itu yaudah di situ aja jadwalnya latihan. Siap. Nah, tunggu dulu nih, kan kalian kan kerja. Nah, ini kok bisa nih? bolos ya. Oke, ini buat para bos-bosnya. Langsung liatin aja muka-mukanya nih. Tutupin muka. Oke, nah kita masih ngobrol-ngobrol, pastinya masih ngobrol banyak nih nanti pastinya sama Star Sugar ya, nggak pakai diet ya kan, nggak pakai less sugar juga ya. Pokoknya tetap manis dan juga bersinar. Dan di sini ada video mereka perform nih ya, kita lihat aja ya kan bagaimana mereka perform dan juga keseruan para fansnya, wata-watanya pasti banyak banget nih. Langsung saja cek this out. Gila, Star Sugar keren ya, fansnya banyak, seru banget. Nih kalian lagi pakai kostum ini nih ya, bisa dibilang ya. Oke, kostum anak sekolahan ini sebenarnya konsepnya apa sih kostum kalian ini? Dan itu tadi di mana tuh tadi tempatnya? Untuk tadi yang video tadi itu kita jadi kayak kita dapat undangan dari SMA 7 di Bogor untuk ngisi acara tentang Jepang mereka. Nah kebetulan kita jadi bintang tamunya di lagu itu. Kita bawain lagu Iwake Maybe dari AKB48. Oh, Iwake, siap. Sekarang dia udah meraih ke Jepang-Jepang gitu ya, udah gak jadi rapper Indonesia lagi, Iwake. Nah, kalau tadi yang kostumnya gimana tuh? Itu sebenarnya konsepnya apa sih, anak sekolahan atau apa? Atau agak-agak mengikuti konsep yang kemarin nih? Iya, pertamanya yang sih lagi hits, Produce 48 gitu. sebelum yang Produce 48 keluar, kita kayak udah bilang, kan biasanya kita kostumnya tuh warna-warni, nah mau bikin, kita mau kayak seragam kita nih. Nah, terus pas lagi cari-cari motifnya, desain-desainnya, terus udah ketemu, nggak lama kemudian yang Produce 48-nya keluar. Jadi kayak makin kita kebutin biar kayak sama. Tapi kalian udah beli bahannya belum sih? Udah. Oh, jadi pas banget pink gitu lah ya, kesamaan sih pink Jadi gitu. pas barangan kita punya, produce sama pink karena Namanya adalah jodoh. Aduh ya. Nah, kita lagi ngomong soal lagi nih tentang idol group lagi ya. Kalian tertarik dengan idol group ini sebenarnya apa sih yang berbeda gitu loh? Kenapa kalian pengen cover idol group tuh kenapa gitu loh? Apakah mereka lucu-lucu, apa seru, apa kalian suka Jepangan? Kenapa enggak dance cover gitu kan yang Korea-Koreaan juga gitu, yang lagi hits juga gitu. Apa nih daya tariknya nih? Kostumnya lebih lucu-lucu sih. Iya benar. Ya betul. Iya, Jepang lebih lucu. Renda, Pita, rock-rock lucu. Jadi kita suka banget Renda, baju-baju lucu. Ini cuma khusus untuk Kamelvi kayaknya. Karena selera beda-beda ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, kalian punya idol group kesukaan kalian masing-masing nggak? Coba dari kamu dulu deh, Siska. Kamu sukanya siapa idol group? Banyak
banyak ya, cuman kalau dari segi misalnya dari strong nih kayak yang auranya beda nih, kalau aku sukanya sama e-girls. E-girls. Iya, soalnya oh. e-girls itu kayak dia grup Jepang, cuman kayak vibe-nya ada agak-agak sedikit strong kayak Tapi Korea e-girls gitu. itu agak sombong gak sih? Ah, enggak kok. Oh, karena namanya aja udah sombong. E-girls. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kamu? Kalau aku sendiri sih AKB ya. AKB tetap ya. Soalnya aku Sebut suka Aumat. banget Mayuyu. Oh, Mayuyu. Itu lucu banget. Udah mirip tuh. Mayuyu. Mayuyu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku agak beda sih, kalau yang disebutin mereka kan itu personilnya cewek-cewek semua. Kalau aku ada namanya LOL, itu dia kayak Oh, idol grup cowok ya? gabungan. Jadi ada personilnya tuh 3 cewek, 2 cowok. Terus makanya kayak dance-nya juga kayak lebih energi Energik gitu, gitu soalnya ya. kayak pergabungan perempuan dan laki-laki. Oh, gabungan perempuan dan laki-laki, bukan perempuan menjadi laki-laki, laki-laki Iya. menjadi perempuan, bukan ya? Oke, kalau kamu? Kalau aku suka Namba 48. Nambah. Oh, kamu nggak mau nambah apa gitu nasi? Enggak. Sukanya si Roma Miru, aku udah ngefans banget sama dia karena dia cantik, terus body goals, kalau dance juga keren. Body goals. Jangan ngomongin body goals lah. Ada yang tersinggung di sini. Ini bukan body goals banget. Kalau kamu terakhir apa? Oke, terima kasih. Apa kalau kamu? Aku banyak yang suka, tapi kalau yang paling suka sih aku Tokyo Girl Style. Dia soalnya kalau aku rasa dia konsepnya beda gitu sama idol-idol yang lain, dan dia benar-benar suaranya tuh dia tuh jadi dibikinnya tuh dari kecil, kayaknya dari pas anak-anak SMP tapi udah perform gitu terus sampai Oh, sekarang oke. mereka entah udah SMA apa udah kuliah Apa gitu, bisa masih tetap ada masih sampai ya sekarang mereka gitu. ya. Dan Iya, terus ya, benar-benar. masih tetap sama konsepnya gitu, mereka nggak imut tapi yang cewek-cewek tapi keren gitu. Oke, nggak, mereka imut-imut, yang ini amit. Tapi kalau ngomongin soal idol group ya, aku tuh jatuh cinta sama idol group itu dari pernah nih, aku nggak tahu kayak kok ini kok gini ya, kalau nggak pakai MV kok jatuhnya nggak asik, nggak greget, harus nonton sama MV-nya gitu kan, baru kayak ih lucu gitu kan. Wah, disitulah timbul benih-benih wota. Itu siapa ya? Kalau nggak Morning Musume ya? Oh iya. Bukan Morning Musume, yang ada Momo, terus ada siapa lagi tuh? Momero Clover. Dia salah satu idol grup besar juga, gue lupa namanya apa Momoiro. gitu ya. Ya, sekarang udah tua sih, dulu masih kecil banget, suaranya kayak kecil, kayak ai. Iya. Biasa lah gitu ya, Iya, nah, kayak itu Ai ciri khas. Otsuka gitu kan. Ciri khas kayaknya. Siapa ya, tahu gak sih nama girl bandnya? Dia akhirnya bertiga gitu kan. Yang akhirnya dia buat grup bertiga, nggak tahu ya, lupa ya, pokoknya gitulah. Morning Musume atau bukan ya? Kalau nggak Mori Musume, Momoiro yang lama. Momoiro ya, oke deh, nanti gue cari dulu ya. Pembendaharaan Jepang gue harus diperbanyak nih. Nah, salah satu yang disukain dari AKB48 nih, mereka punya daya tariknya tersendiri tadi nih ya kan ya. Dan dari member mereka banyak, Koreanya juga sama kostumnya. Kalau kalian nih ciri khasnya apa nih bisa dibilang dari segrup dari Star Sugar ini? Kalau menurut aku kostum. Kostum. Kenapa tuh? Karena yang aku tahu juga ya, dulu kan ceritanya kayak aku pernah MC mereka gitu ya, Jelovers ya. Jadi mereka itu uniknya ya, perlu kalian sebutin apa kalian sendiri? Ini kan menurut gua sebagai penonton ya. Mereka tuh uniknya di kostum bener banget, karena mereka tuh kayak perform idol group tapi pakai wig gitu loh, karena Love Live ya. Yang lama gitu kan? Iya, yang dulu. Bener, itu sih yang aku lihat dulu uniknya. Wih, nggak capek gitu ya. Apalagi ya, maaf aku pernah ngelihat ada kayak temen kalian gitu yang kayak pakai wig tapi kayak ketusuk-tusuk gitu matanya. Kok gue kasihan liatnya, tapi tetap all out gitu kan, keren banget. Ada lagi nggak tuh selain itu ciri khasnya? Membernya Membernya kenapa? ada Cantik-cantik. Naya, Oh, ada Naya. sebagai maskot kita dan Naya semuanya. maksudnya, dan semuanya ya. Naya terkenal banget ya lagunya ya. Lagunya kamu ya. Sampai dibuat lagu maksudnya itu. Naya nah. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu nih, kita bakal ngasih Welcome back to Insert Live J-Pop, masih sama gue Bo dan juga Star Sugar. Yeay! Woo! Nah, kita masih ngobrol-ngobrol sama Star Sugar nih tadi ya, J-Lovers yang ada di rumah juga nih. Kita lagi ngobrolin masalah ciri khasnya dari kalian ya, bisa dibilang ya. Apa sih yang membuat kalian menarik dan beda dari idol grup lain? Nah, ada lagi nggak? Tadi udah ada dari apa tuh? Kostum, member. Terus ada lagi nggak? Ada waktu mungkin pertama kali kita debut, kita adalah Dance Cover Love Live yang paling lengkap Wih. di Jabodetabek. Yang lengkap Dance Cover Love pertama, Live yang paling perform lengkap ya. juga. Dan perform juga pertama kali. Dan itu Wota Wota Love Live langsung pada kayak wah langsung pada tahu, oh nih Star Sugar, makanya mereka bilang
Sasugar, Sasuga apa Sasugar? Sasugar, Sasuga, gitu. Itu beda arti. Sasugar apa maksudnya DC Love Live yang mereka paling kenal banget gitu. Paling kenal banget ya, akhirnya jadi ikonik dan terkenal ya. Apalagi iya. Love Live setahu aku itu sempat nge-boom banget ya. Iya. Banyak Nah, para wata-wata, waifu, ibu-ibu yang bermunculan. Iya benar-benar. Bener, Nah bener. abis itu pas karena ngelihat banyak wota yang langsung ngidolin kita, langsung muncullah DC yang Oh, apa, wah buntut. kayaknya menarik nih gitu kan. Iya. Pasarnya hijau nih gitu, Iya. langsung di-coverin. Nah, ngomongin soal Love Live nih ya. Love Live itu sebenarnya apa sih, bisa diceritain nggak nih? Anime kan pastinya kan? Nih, dia langsung Oke, nonton Hana, sampai silakan awal Hana. sampai akhir. Naya. Ayo cerita Naya. Ya, jadi awalnya itu Love Live itu kan dari anime. Nah, dia itu anime jadi ada orang. Ya, jadi mereka tuh cewek-cewek masih sekolah. Nah, mereka cita-citanya pengen Jadi dokter. bukan. Oke, ya. Mereka tuh sebenarnya pengen jadi idol, tapi di balik itu juga mereka mau nyelamatin sekolah mereka dengan jadi idol gitu. Oh, emang sekolahnya kenapa? Kena Sekolahnya tuh itu mau krisis tutup. moneter. Digutur. Oh, mau digutur. Kenapa? Oke, karena nggak ada uangnya ya. Ke apa? Pilot lah istilahnya. Jadi mereka Woi, bikin berbakti idol. sekali siswa seperti itu. Itu mustahil di sini. Oke, selanjutnya. Habis jadi idol, nah ketika mereka jadi, itu mereka membawa nama sekolah. Jadi kan nama sekolahnya naik. Banyak deh orang-orang cewek-cewek lain yang kayak bercita-cita mau jadi mereka. Akhirnya sekolah itu nggak jadi tutup. Oh, Sekolah I jadi see. rame. Nah, ada istilah idol school juga. Kalian tau gak sih apa sih itu idol school? Jadi kalau idol school itu lebih kayak orang-orang idol yang dibentuknya itu di sekolah. Dan mereka masih sekolah gitu. Masih sekolah ya. Jadi itulah idol school itu ya. Iya. Dan pas banget dengan anime Love Live ini yang dimana memang setting lokasinya dan juga setting waktunya adalah di sekolah ya. Itu SMA atau SMP sih jatuhnya? Junior SMA. atau SMA ya? Oke. Nah, ini pas banget nih juga nih ada video kalian pas lagi cover Love Live nih ya. Aduh. Langsung aja kita lihat ya. Oke deh. Oke. Langsung aja nih, cek this out. Tutup mata semua. Oke, wuh, gila, keren banget loh, bagus banget. Itu kok bisa sih kalian ngedance gitu, terus pakai wig, nggak jatuh wignya atau kayak gimana sih? Deg-degan. Deg-degan ya? Ada kejadian nggak? Kadang perform wignya jatuh. Enggak, jangan pernah. aduh gue mau prostat. Oh itu ya rasa deg-degannya di situ ya? Palingan sih biar kayak wignya nggak copot kan di dalam wignya kan kayak ada sangkutannya gitu. Kita agak lebih kencengin lagi dari biasa. Oh sangkutannya kalian masukin ke kepala kalian gitu? Iya biar nggak kemana-mana. Soalnya kan takut juga gerak-gerak kan loncat-loncat, apalagi kan Betul, Love Live betul, banyak kan betul. identiknya sama loncat-loncat. Jadi biasanya sih kita yang wignya, Pocong dong ya loncat-loncat. Enggak. biasanya sih gitu ya apa dari wignya kita kencengin Oke, aja. siap. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu tips buat kalian semua J-lovers ya kan? Kalau mau, begitulah ya. Oke, tapi pastinya jangan kemana-mana nih, masih ada pastinya ngobrol-ngobrol lagi, asik-asikan sama mereka, Star Sugar. Pastinya tetap di Insert Live J-Pop, ada apa ya, ada iklan yang mau lewat. Pokoknya check this out. Woo! Pastinya kalian semua balik lagi ciwi-ciwi yang cucu-cucu dengan Star Sugar. Wey, nggak usah sebut gue pasti akan selalu ada, tenang aja sampai akhir gitu kan. Oke, kita masuk ke segmen yang namanya ini adalah games yang bikin gemes. Games gemes ya, dengan namanya adalah ikuti gerakanku. Asik. Nah, jadi nih kalian akan ada video ya. Di video nanti akan lihat video dan kalian harus mengikuti gerakannya sekreatif mungkin, selucu karena games gemes ya kan. Jadi pokoknya yang paling menarik nanti dia pemenangnya. Nanti aku yang pilih, jurinya aku ya. Hadiahnya adalah apa ya? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oh tidak. Oke ya, kita langsung lihat videonya aja nih ya. Udah ada nih, udah siap? Oke langsung aja. Kita lihat videonya seperti apa. Oke, itu
Niko kayak gitu terus ya. Naya menang. Kayaknya gue udah pernah ngeliat sih kayak gitu sering banget ya. Naya, Niko. Niko. Janganlah, jangan diterusin lah kalau gue apa. Itu versi 1 jam ya. Biar kayak ngalahin Nisha Sabian. Oke, jadi itu karakternya namanya siapa? Niko. Niko ya. Jadi itu adalah bisa dibilang apa tuh? Niko itu kayak gimana sih dia? Slogannya dia ya. Tagline-nya dia. Oke, yang coverin Niko siapa? Aku. Ya udahlah, menang kalau gitu terakhir aja. Ya udah. Dari kamu ya. Dari kamu, iya dong. Sunnah Rasul dari kanan. Iya. Ayo. Ya, siap ya? Diri gak? Ke kamera sebelah mana kameranya yang mana? Diri gak? Yang tengah ya, kamera tengah ya, kamera 2 ya. Siap ya, pokoknya mau berdiri boleh, mau loncat boleh, terbang nggak boleh. Ya, langsung heboh dunia pertelevisian. Siap? 1, 2, 3, let's go! Niko. Kok begitu sih? Jadi si Niko siapa? Dipanggilin terus. Oke. Ya kasih tepuk tangan lah. Boleh ya. Selanjutnya kamu. Enggak boleh. Kalau kamu punya versi sendiri kan Niko nih gitu kan. Kamu punya versi sendiri. Niko nih. Jadi. Ayo. Boleh. 1, 2, 3. Yeah. Tepuk tangan. Oke, siap. Ayo. Nggak apa-apa. Ini ditonton sama seluruh Indonesia loh. Jadi tenang aja. Aib kalian nggak akan terlihat. Terlihat. Oh, terlihat loh ya. Ayo silakan. 3, 2, 1, let's go. Yeah. Oke, leadernya. Ayolah. Sampai leadernya kalau liatin aja nih, bubar langsung. 1, 2, 3. Niko. Jatuh tuh kan. Aduh. Nah, ini dia nih, save the best for the last ya, bisa dibilang. Kita liatin. Yang di covernya. Yang jadi Niko sampai gak bisa juga, bubarin aja. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, let's go. Niko nih. Oke. The best. Dan pemenangnya siapa nih kira-kira nih? Kabaunya enggak? Gak belum. Tuh. Gue? Iya. Kasihan loh nanti jurinya. insert live J-pop bisa bubar abis ini loh. Jangan. Menyebarkan kemanisan juga. Iya. Kemanisan. Manisan, iya, Oke, manisan. siap ya. Oke, kamera. Close up. Biar gue kayak Momo gitu kan. Kayak Momo. 1, 2, 3. Niko. Oke, besok. Jadi buat kalian yang lagi streaming, maaf kalau handphone kalian pecah, laptop kalian pecah ya. Langsung aja ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Dan pemenangnya adalah Star Sugar. Kalian semua adalah pemenangnya. Peres aja sisnya. Nggak bercanda. Keren kok, keren. Nah, sekarang nih ada foto-foto kegiatan kalian nih. Kita akan ngobrolin tentang kegiatan kalian nih ya. Kita lihat kegiatan kalian di mana nih? Aduh, kayak kenal tuh. Wota-wotanya Itu tuh. benernya kemana ya? Wah, itu yang selalu ada tuh, kanan pojok kiri. Iya. Dia selalu ada di setiap event. Nah itu. Betul. Oh, ini dia kalian lagi jadi apa nih? Ini pakai wig itu ya, Love Live ya? Ini lagi perform Ini perform Love Live kayak yang pas tadi di video tadi. Kemarin kita udah lihat videonya, nah ini fotonya. Oh, I see. Oke, next. Ada lagi nggak nih? Ada lebih rame lagi sih ya. Waduh, rame ya. Ini di mana nih? Raito. Ini di Bogor. restoran Jepang di Restoran Bogor. Jepang. Restoran Jepang di Bogor. Jangan sebut merek. Oh iya. Belum. Nah, sponsorin dulu dong Insert Live J-pop. Yeah. Oke, next. Nah, ini kalian ya. Gue udah tahu ini di mana. Mangga 2 Mang Dudom. Empunya di sini. Mang Dudom. Siap. Oh, ini ya Love Live ya. Ih, kalian lucu-lucu banget sih kalau udah pakai wig. Iya,
Oke, coba next. Nah, ini di Jiu Matsuri UNJ ya? Iya, di UNJ. UNJ. Oke, di sini kalian nggak pakai wig? Enggak. Ini kostumnya baru ya? Ini AKB ya, lebih Banyak AKB ya? kostum kita. Oh banyak, oh iya benar. Udah senior beda ya. Nah kalau udah senior tapi kostumnya itu aja, fix kalian miskin. Enggak lah kan job banyak jadi kaya. Nah udah habis, oke siap. Nah itu adalah segelintir kegiatan-kegiatan dari kalian ya, Star Sugar, keren banget pastinya ya. Kalian udah senior, 4 tahun udah lumayan lah ya, udah lumayan lama banget, bukan yang masih baru-baru. Sekarang emang lagi lahan-lahan hijaunya banget ya, banyak dance cover idol-idol baru-baru ya, ya kan? benar. Jadi kalian sebagai senior juga cocok lah ya, keren. Kostumnya udah banyak ya kan? Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke video klip selanjutnya nih dari bacanya gimana nih? Siut ya. Oh, oke, kalau Indonesia jawabnya cute. Oh, aduh, bahaya bukan jadi bahasa. Ngomongnya gimana nih? Oke, ada Siut dengan Dream Like a Climax. So, kalau kita langsung aja check this out the MV. Woo. Okay, so that was MV from Siut dengan Dream Like Climax. Woo! Keren ya. Nah, tadi aku ngobrol-ngobrol nih kan, mereka tuh tadinya berdelapan ya. Sekarang jadinya berlima. Dan kalian katanya ada rencana untuk cover itu ya? Iya. Oh, kenapa? Karena kalian sejenis juga seperti itu. Tadi berlapan jadi berlima mau cover itu enggak? Bukan. Kita emang sebenarnya emang mau cover See You. Terus kita juga udah lama sebenarnya rencananya, tapi baru sempat sekarang gitu. Oke, siap. Pastinya sukses ya. Semoga kalian cover baru Shoot ini ya bisa semakin banyak pundi-pundi kalian. Amin. Oke, kalau kayak gitu nih ya, kita pastinya masih melihat apa namanya, akan ada iklan lewat dulu, tapi jangan kemana karena habis ini Star Sugar akan perform. Jadi pastinya jangan kemana-mana, tetap di Insert Live J-Pop. Boom.
Sugar tanpa bahan pengawet, keren banget dance-nya. Masih tanpa bahan pengawet. Waduh. Tadi itu kalian bawain 2 lagu ya? Iya. Satu bawain lagu apa tuh? Itu yang pertama 47 Suteki no Maiki itu dari AKB48. AKB48 ya, dan terakhir dari Produce 48 Dan ya yang kedua kalau nggak salah Produce ya. 48 Neko ya. Neko ya, jadi Neko ya itu adalah lagu-lagu mama kalau mau ke pasar ya kan, karena mama ke pasar harus nego ya, nego ya, nego. Gitu ya kan, aduh receh sekali kamu. Oke kalau kayak gitu nih, kalian berapa lama tuh kayak tadi tuh Latihannya. latihannya? Lumayan lama ya, sekitar ya. Berapa lama ya? Kita nargetin sebulan itu 2 lagu. 2 lagu. Oke, asik. Pokoknya sukses terus buat Star Sugar ya. Kalian mau promo-promo nih kalau mau pengen kepo lagi sama Star Sugar kemana nih? Ya buat semuanya yang mau lebih tahu untuk Dia tegang, dia malu, jangan malu dong. untuk semuanya yang mau lebih tahu tentang kegiatan Star Sugar dan mungkin member-membernya nih mau kenalan lebih dekat gitu. Jangan lupa follow Instagramnya Star Sugar, namanya starsugar.id. Ide itu Indonesia ya. Iya. Terus kita juga ada fanspage Facebooknya. Jangan lupa di follow juga fanspage Facebook kita di Star Sugar namanya. Oke. Oke, sip. Terima kasih Star Sugar ya. Sukses terus buat kalian dan buat kalian nih teman-teman di sana nih J-lovers semua. Nah, kalian punya komunitas yang seru istilahnya. Wih, kalian punya nih misalkan kalian punya band gitu kan atau idol group atau apapun itu ya kan. Langsung aja kalian kirimkan email ya kan yang berserta pastinya profil, kalau bisa foto dan pokoknya profil itu udah lengkap lah ya biasanya kan. Ataupun komunitas kamu ngebahas tentang apa sih komunitasnya. Nah, kalian bisa juga dan juga DM kali ya, DM ke Instagram kita di @insertlifejpop. Nah, di situ juga ada emailnya tertera di sana. Langsung aja kita tunggu emailnya dan juga pastinya DM dari kamu nih teman-teman komunitas nih untuk jadi bintang tamu kita nih di sini. Oke. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian ya, sukses terus. Pokoknya makin cantik-cantik semoga program siutnya sukses ya kan. Dan pastinya ya kalian ya nanti pensiun lah ya, jangan jadi dance cover terus dong. Iya dong, ya kan dance cover pensiun jadi idol. Oke, kalau kayak gitu terima kasih pastinya buat kalian J-lovers ya. Pastinya kalian tetap di Insert Live J-pop terus dan kalau gitu langsung aja sayonara. Yeay.